Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang mungkin agak lebih bersifat semacam pengajaran karena memang ini adalah bulan reformasi. Seringkali orang secara guyonan berkata gereja-gereja reform dalam kebaktiannya itu seperti kelas kuliah. Jadi firman-Nya sangat berbobot gitu ya. Hari ini saya mencoba mensederhanakan tentang satu tema Paulus peletak dasar teologia reformasi. Ada satu ayat yang terlebih dahulu harus saya kutip dari Perjanjian Lama yaitu Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, saudara, ayat ini ditulis oleh Nabi Habakuk karena pada waktu itu baik Nabi Habakuk secara pribadi maupun konsep umum pada zaman itu termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sedikit banyak punya konsep yang keliru yaitu konsep retribusi. Apa itu hukum? Yaitu hukum timbal balik, hukum tabur tuai. Kalau yang jahatnya besar, hukumannya akan berat. Kalau jahatnya sedikit, hukumannya agak lebih ringan. Kalau yang baik akan mendapat pahala. Itu hukum timbal balik, hukum aksi reaksi. Itu secara umum dimengerti seperti itu. Tetapi hari itu Nabi Habakuk melihat sesuatu yang seolah-olah beda dengan apa yang menjadi konsep dan pengertiannya. Bagaimana mungkin Allah memakai bangsa Kasdim, kerajaan Babel, yang orang-orangnya jauh-jauh lebih jahat daripada orang-orang Israel justru dipakai sebagai alat untuk menghukum kerajaan Yehuda. Maka itu sebabnya Nabi Habakuk mengatakan ini tidak adil. Ini tidak sesuai dengan yang kami kenal. Hukum tabur tuai. Kenapa kami benar, kami berdosa. Tetapi kenapa Tuhan pakai orang yang seharusnya lebih dulu harus dihukum daripada kami. Karena dosanya lebih besar. Justru dipakai sebagai alat untuk menghukum kami. Di tengah-tengah kondisi dia tidak mengerti kenapa seperti ini. Minimal akhirnya dia menarik satu kesimpulan. Bahkan dua. Yaitu yang pertama. Walaupun aku tidak mengerti. Tapi suatu saat nanti aku tahu. Bahwa yang sombong. Yang membusungkan dada. Yang melawan Tuhan suatu saat akan dihancurkan. Tetapi yang kedua, dia mau mengatakan, sekalipun aku belum mengerti sekarang, tetapi satu hal aku mau tanamkan dalam hati. Orang benar hidup oleh percayanya. Bukan oleh apa yang dialami, bukan oleh apa yang disaksikan, boleh apa yang menjadi pergunjingan waktu itu. Tetapi orang benar hidup oleh percayanya. Inilah yang dikatakan dan kesimpulan daripada Nabi Habakuk di dalam tanda kutip kebingungan dia. Belum bisa menjawab, belum mengerti secara tuntas. Tetapi dia mau tanamkan dalam hatinya. Orang benar hidup oleh percayanya. Sekitar 500 tahun kemudian ayat ini dikutip oleh seorang rasul, yaitu Paulus. Di dalam Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis. Ketika dikatakan seperti ada yang tertulis, artinya seperti yang ditulis oleh Nabi Habakuk. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi jelas Paulus mengakui bahwa yang dikatakan oleh dia orang benar akan hidup oleh iman. Ini dia kutip dari Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Nah, saudara, kita akan bersama-sama memikirkan lebih lanjut apa artinya orang benar itu hidup oleh imannya.
berbicara tentang hal ini, maka sebetulnya kalau kita mau bicara soal bentuk kesusastraan atau gaya tulisan yang ada dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, maka Injil, secara sederhana saya jelaskan, Injil adalah biografi Kristus dan karyanya. Bukan autobiografi. Kalau autobiografi berarti Yesus yang menulis. Itu biografi yang menulis adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Menulis tentang Yesus. Bicara tentang kehidupan Yesus. Maka itu adalah biografi Kristus. Tetapi juga tentang karyanya. Nah, kalau mau disimpulkan hanya menjadi 2 poin saja. Bahwa Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Tinggal di tengah-tengah kita. Penuh kasih karunia. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Ketika Yohanes menuliskan firman menjadi manusia. Seolah-olah ini kayak bendungan yang tidak tahan lagi, akhirnya menjadi dadal. Pena Yohanes tidak tahan. Langsung menulis kata karunia. Karunia muncul di dalam Injil Yohanes hanya 3 kali di dalam pembukaannya. Mulai ayat 14 sampai 18 muncul 3 kali dan itu setelah dikatakan firman menjadi manusia. Injil adalah tentang Yesus, Allah yang menjadi manusia. Dan peristiwa ini menjadi satu anugerah besar bagi manusia. Kenapa? Sebab dia datang bukan untuk menghakimi. Dia datang bahkan bukan untuk dilayani. Dia datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya. Menjadi korban bagi banyak orang. Maka karya Kristus berkorban menebus dosa. Itu Injil. Tetapi di dalam Perjanjian Baru kecuali ada Injil, ada surat-surat yang sebagian besar ditulis oleh Rasul Paulus. Maka apa itu surat-surat Paulus? Surat-surat Paulus adalah penjelasan tentang karya Kristus secara detail. Secara rinci. Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose dan selanjutnya. Itu surat-surat yang ditulis oleh Paulus yang sebetulnya memberikan penjelasan secara jelas dan luas tentang karya Kristus. Dan yang sekaligus menjadi dasar teologi reformasi. Nah itu kalau kita bicara soal Injil dan surat-surat. Bagian daripada Perjanjian Baru. Maka kita perlu mengenal siapa itu. Awalnya bernama Saulus. Dia adalah seorang Farisi yang sangat taat kepada hukum Taurat. Berpendidikan tinggi. Punya kedudukan yang berpengaruh. Seorang ekstremis, fundamentalis. Orang-orang yang ekstrim biasanya tidak pernah merasa salah. Pokoknya itu hukum dalil utamanya. Itulah orang-orang ekstremis. Orang-orang ekstremis adalah orang-orang yang pada umumnya kepada yang berbeda sedikit dengannya. Itu adalah lawan yang perlu dibasmi. Dan itulah Saulus. Dia punya kedudukan yang berpengaruh. Seorang pemimpin, seorang berpendidikan. Itu sebabnya kita tahu persis. Dia pernah 1 kali mau pergi ke Damsyik untuk menangkap semua orang-orang Kristen yang ada di sana. Nah, mungkin kita bertanya. Kan mestinya orang-orang Kristen yang dianiaya di Yerusalem itu tersebar kemana-mana. Ada yang ke Efesus, ada yang ke Korintus, ada yang ke kota Roma, atau ke berbagai tempat yang lain. Tetapi kenapa Saulus waktu itu sengaja mau menangkap orang-orang yang ada di kota Damsyik? Maka jawabannya adalah demikian.
Kota Damsyik itu adalah salah satu kota yang ada di dalam wilayah kerajaan Romawi. Tetapi daerah istimewa. Karena Damsyik ini dikuasai oleh seorang raja yang pada zaman Paulus adalah Raja Aretas yang keempat. Dan yang paling penting dari bagian ini adalah antara Raja Aretas dan atau kota Damsyik tidak ada perjanjian ekstradisi baik terhadap Kekaisaran Roma maupun dengan pemerintahan boneka Yerusalem yang dipimpin oleh Herodes maupun Pilatus. Tidak ada perjanjian ekstradisi. Maka bagi orang-orang Kristen yang dianiaya di kota Yerusalem, yang lari menyelamatkan diri, bagi mereka tempat yang paling aman itu adalah kota Damsyik. Itu sebabnya biarlah penganiaya-penganiaya orang Kristen yang biasa-biasa, tangkapin itu orang-orang Kristen yang ada di Korintus, yang ada di Efesus maupun kota lain. Tetapi yang paling susah itu bagianku. Itu pikiran Saulus. Sebab dia adalah seorang ekstremis yang tidak pernah menyerah untuk mengejar lawannya sampai kemanapun mereka pergi. Pasti bukan mudah. Dia bisa mendapatkan surat untuk menangkap orang-orang yang ada di Damsyik. Artinya dia mendapatkan izin membawa orang dari tidak ada perjanjian ekstradisi menjadi mempunyai perjanjian itu. Pasti bukan yang mudah. Itulah Saulus. Itulah orang yang ekstremis, yang fundamentalis, yang percaya melalui segala jerih manusia. Itu bagian yang paling penting untuk mendapatkan keselamatan. Di dalam pemahaman seperti ini maka saya simpulkan Saulus sebelum bertobat adalah representasi puncak dari agama manusia yang berusaha mencapai Allah dengan performanya, dengan ritual agamawinya, dengan ketaatan dan hukum lahiriah. Semua semakin ditaati dengan sempurna. Semakin dia dekat dengan surga. Itulah kira-kira pandangan daripada Saulus waktu itu. Puncak daripada perwakilan agama yang pusatnya adalah usaha manusia. Tetapi kita harus ingat, perjumpaan sejati dengan Kristus yang dialami pada waktu Saulus hampir sampai di kota Damsyik. Ketika dia merasa hampir berhasil menangkap orang-orang Kristen yang ada di sana, dia justru terlebih dahulu ditangkap oleh Kristus. Dan perjumpaan dengan Kristus yang sejati pasti lebih dari sekadar perubahan status atau tujuan hidup. Tapi perubahan pemahaman tentang kebenaran. Saya jikalau setelah berjumpa dengan Kristus, Paulus hanya sadar, aku gak boleh jahat-jahat melawan orang yang beda pendapat dengan aku. Dia tidak giat mengabarkan Injil. Kalau Paulus setelah berjumpa dengan Kristus hanya berpikir, ialah dia punya pandangan dia, saya punya pandangan saya, ya sudahlah. Kita sepakat hidup bersama di dalam keperbedaan. Bhinneka Tunggal Ika, kira-kira gitu ya. Maka tidak akan pernah dia menulis surat-surat Paulus. Tetapi bagi Paulus pertemuan yang sejati dengan Kristus adalah sebuah pemahaman tentang kebenaran Allah. Khususnya tentang keselamatan. Mungkin sampai di sini kita perlu evaluasi untuk introspeksi. Sejak kita mengaku berjumpa dengan Kristus, perubahan apa yang ada di dalam hidup kita? Jikalau kita pergi ke dokter untuk cari pengobatan dan setelah ketemu Kristus juga cuma semata-mata minta kesembuhan saja, berarti kita belum ketemu dengan Kristus yang sejati. Tetapi Kristus yang hanya menjadi penyembuh bagi kita. Jikalau kita setelah ketemu dengan Kristus
hanya menganggap Yesus adalah sumber berkat yang selalu memberikan kelimpahan kepada kami, yang selalu memberikan kemudahan kepada kami, sehingga kalau memberikan persembahan 10 juta dapat 100 juta. Mungkin kita belum ketemu dengan Kristus yang sejati. Pertemuan dengan Kristus yang sejati, yang utuh dan yang benar. Bukan hanya sekedar perubahan hidup. Bahkan pemahaman tentang kebenaran keselamatan dari Allah. Dan itulah yang dialami oleh Saulus sebelum dia masuk ke kota Damsyik. Saudara, pertemuan Saulus sebelum sampai di kota Damsyik dengan Yesus menghancurkan seluruh dunia dia selama ini, bukan? Pada waktu itu cahaya Kristus membutakan matanya. Sekitar 3 hari dia buta, tidak bisa melihat. Tetapi pada saat yang sama justru mata hatinya terbuka. Saya pernah mempunyai satu gambar bagus banget. Sampai saya laminating. Seekor anjing dengan bulunya yang sangat panjang. Sama pemiliknya kelihatannya itu disisirin sampai rambut yang di kepalanya itu menutupi 2 mata dari anjing pada anjing itu. Dan ada satu kutipan. Ada kalanya melihat dengan hati lebih baik daripada melihat dengan mata. Betul. Kalau kita hanya melihat dengan mata, ada kalanya justru membuat kita menjaga jarak, bahkan menghindar. Saya kasih satu contoh yang paling sederhana. Katakanlah ada seorang pengemis dengan pakaian yang sangat kotor, berminggu-minggu tidak mandi, baunya dari kejauhan pun sudah terasa. Pada waktu saya melihat, menjijikkan. Saya jaga jarak atau paling tidak menghindar. Itu kalau melihat dengan hati. Tetapi jangan berhenti dengan hanya melihat dengan mata tok. Tetapi kalau kita melihat dengan hati mungkin justru muncul belas kasihan kita kepadanya. Bahkan kasih Kristus memenuhi hati kita. Itu sebabnya ada baiknya kadang-kadang kita menutup mata terhadap sekitar kita. Kita menutup mata tentang apa yang kita saksikan. Bahkan kita menutup telinga tentang apa yang kita dengar. Tapi hati kita terbuka. Maka di situ kita akan menemukan kenapa Tuhan mengizinkan semuanya itu. Bukankah ada satu lagu folk zaman dulu? Blowing in the wind. Tertiup oleh angin. Lirik lagu itu kira-kira begini, pada bagian tertentu dikatakan demikian. Berapa pasang mata perlu dimiliki seseorang sehingga mampu melihat banyak orang-orang yang sengsara. Berapa banyak pasang telinga harus dimiliki oleh seseorang supaya bisa mendengar ada orang yang meratap tangis di sekitarnya. Soalnya kalau mata kita ditambah 5 pasang, orang malah ketakutan. Ih, monster. Cukup dengan mata yang sama, telinga yang sama. Tapi hati yang terbuka. Maka dikatakan dalam lagu itu, the answer my friend is blowing in the wind. Artinya tidak ada jawaban. Karena masalahnya bukan pada mata. Masalahnya ada pada hati. Cahaya Kristus membutakan mata Paulus selama 3 hari. Tetapi mata hatinya terbuka. Dia menjadi manusia yang baru. Karena manusia yang baru bukan berbicara perubahan setelah lahiriah saja. Tetapi perubahan hati. Maka ada lagu di dalam lagu KPPK, lagu bagian belakang. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku. Nah, lupa dah. Tetapi pokoknya aku berubah waktu Kristus menjamah
hatiku. Waktu ku serahkan semua, termasuk hatiku, disitulah aku berubah. Saulus menjadi Paulus yang sadar bahwa semua kebenaran dirinya hanyalah sampah di hadapan kekudusan Kristus. Itu justru setelah 3 hari dia buta tapi hatinya terbuka. Itu sebabnya dalam ayat yang sangat terkenal Filipi pasal 3 ayat 8 dan seterusnya Rasul Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku yang sebagai seorang ekstremis, fundamentalis, Farisi ketat, aku mengejar-ngejar, kok anggap sebagai satu kebanggaan. Sekarang setelah aku berjumpa dengan Kristus yang sejati, bukan Kristus menurut konsepku, maka apa yang dahulu ku anggap paling berharga, yang ku kejar begitu rupa, sekarang aku baru sadar itu cuman sampah. Bahkan kalaupun aku masih bisa mendapatkan lebih banyak tentang Kristus, menderita, mati bersama dia pun rela. Itu kata Paulus. Dia sudah mendapatkan Kristus. Tetapi ketika mendapatkan Kristus dan dia menyadari itu begitu berharga, dia mau mendapatkan lebih. Bahkan untuk itu kalaupun menderita, bahkan mati sama seperti kematian Kristus, tidak jadi soal. Yang penting pemahaman dia tentang Kristus semakin kaya dan semakin kaya. Itulah Saulus yang menjadi Paulus. Jadi kalau kita simpulkan, Saul percaya pada manusia dibenarkan melalui perbuatan dan ketaatan pada hukum Taurat. Itu Saulus. Tetapi Paulus menyadari bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat diselamatkan oleh usahanya sendiri. Dari berupaya secara sungguh-sungguh apapun dibelain, yang penting dibenarkan oleh Tuhan, yang penting dapat surga. Sekarang dia sadar itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Itu sebabnya dalam Roma pasal 3 ayat 23 Paulus berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Peristiwa perjumpaan Saulus dengan Kristus yang merubah dirinya menjadi Paulus, yang pemahamannya tentang Kristus dan keselamatan berubah total, adalah sebuah pergeseran dari usaha sendiri, legalisme, melakukan syariah agama, bergeser kepada anugerah Allah semata-mata. Maka bagian yang paling penting di dalam teologi reformasi adalah sola fide, hanya karena iman. Itu terjadi satu pergeseran, pembalikan 180 derajat. Dari usaha sendiri, legalisme, menjadi bergantung sepenuhnya kepada anugerah Allah semata-mata. Inilah Paulus. Nah, mari kita sekarang melihat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sasak, maaf, pada umumnya kita orang Kristen tuh hafal Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Tetapi mungkin kurang hafal ayat 10. Hal yang mirip saya kutip bagian firman Tuhan yang kasusnya mirip seperti ini adalah Roma pasal 8 ayat 28. Hafal semua? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang dikasihi olehnya. Ayat 29 hafal enggak?
Enggak. Sasa Roma pasal 8 ayat 28-29 itu seperti sebuah koin dengan dua sisi yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Di dalam ayat 29 dikatakan yaitu orang-orang yang dipanggil menurut rencananya supaya berubah menyerupai Kristus anaknya yang gambar Allah yang sempurna. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa itu kebaikannya? Memproses kita semakin serupa dengan Kristus. Itu maksudnya. Jadi jangan baca ayat Roma pasal 8 ayat 28 saja. Kalau saya selesai khotbah dari gereja ini pulang ke rumah kecelakaan. Lalu kaki saya patah. Apa baiknya? Enggak ada baiknya. Tetapi itu menjadi baik ketika saya kemudian berkata, sama seperti Kristus taat dan berkata, jangan kehendakku, kehendakmu jadilah. Demikian saya itu menjadi baik. Sama seperti Kristus sudah nyata-nyata naik pergi ke Yerusalem, akan disalibkan. Itu akan menjadi baik. Jikalau setelah kakinya patah, kemana-mana harus pakai kursi roda, tetap setia melayani Tuhan. Itu maksudnya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu supaya kita diproses semakin serupa dengan Kristus. Taat sempurna. Dalam segala keadaan percaya. Orang benar hidup oleh imannya. Allah selalu baik. Demikian juga Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Dikatakan kita ini diselamatkan oleh karena iman bukan karena hasil jerah lelah kita. Bukan jerih lelah kita, bukan upaya kita. Bukan keberhasilan kita mencapai. Tetapi jangan berhenti sampai di sana. Kenapa Tuhan memberikan anugerah keselamatan itu? Jawabannya ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat inilah yang sebetulnya ditangkap oleh pemahaman seperti inilah yang ditangkap oleh Yakobus sehingga dia mengatakan, kalau engkau mengatakan engkau mempunyai iman tetapi engkau tidak mempunyai perbuatan, itu iman yang mati. Aku akan membuktikan imanku melalui perbuatan. Maaf, banyak orang-orang yang mengagung-agungkan dan menganut teologi reform lalu mengatakan karena keselamatan itu karena iman, ya sudah toh. Karena anugerah ya sudah toh. Pokoknya terima saja, haleluya, puji Tuhan. Mari kita hidup bersuka cita. Waktu remaja, hura-hura. Waktu pemuda, foya-foya. Tuanya kaya raya, matinya masuk surga, haleluya. Enak banget. Jangan lupa, ayat 10 bukan di dalam ayat yang ke-7. Ayat 10 ada di ayat 10. Respon daripada orang-orang yang menerima anugerah keselamatan. Mengerjakan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu sebabnya dalam Filipi pasal 2 ayat 13 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Maksudnya mengerjakan keselamatan di sini bukan berupaya supaya kita dapat keselamatan. Tetapi pakai bahasa saya yang lebih gampang. Demonstrasikan keselamatan yang kamu sudah peroleh dari Kristus. Pamerkan kepada dunia. Sebab engkau adalah terang dan garam. Pamerkan. Demonstrasikan keselamatan yang sudah menjadi milikmu. Yang dianugerahkan oleh Tuhan karena iman. Itulah artinya kerjakanlah keselamatan. Ini Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Benar, keselamatan itu kita terima secara cuma-cuma. Tetapi Kristus membayar dengan mahal. Menghargai mahalnya.
yang sudah dibayarkan Kristus untuk kita. Kita mengerjakan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Hampir sekitar 1500 tahun setelah Paulus, muncullah Martin Luther. Secara kehidupan sebelum dia berjumpa dengan Kristus yang sejati, dia mirip seperti Saulus. Seorang biarawan yang sangat takut akan murka Allah. Terus berusaha menyenangkan Allah dengan ibadah, puasa, pengakuan dosa, bahkan sampai menyiksa diri. Namun semakin ia mencoba, semakin ia merasa tidak layak. Sebab waktu itu yang dijumpai oleh dia adalah Kristus yang bukan sejati. Tetapi Kristus menurut konsepnya. Maka semakin dia berusaha hidup suci, semakin dia merasa tidak sanggup, semakin dia merasa dia ini kotor di hadapan Allah. Dia hanya melihat kesucian Allah. Dia hanya melihat murka Allah terhadap orang-orang yang berdosa. Namun tidak sanggup melihat kasih kemurahan Allah dalam Kristus Yesus. Jikalau kita tidak bertemu dengan Allah yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, yang penuh anugerah dengan Kristus Yesus, semakin kita mencoba, semakin kita merasa rasanya belum cukup, rasanya belum cukup, rasanya belum cukup. Ini agama antroposentris. Sampai kapanpun tidak akan pernah merasa cukup. Saudara, berbeda sekali dengan Paulus ketika dia sudah berjumpa dengan Kristus yang sejati. Ketika dia memang merasa tidak layak. Ketidaklayakannya bukan karena tidak melihat anugerah Tuhan. Tetapi lebih karena mensyukuri anugerah Tuhan. Walaupun juga merasa kesucian Allah ini tidak bisa dibandingkan dengan kebobrokan dan dosa manusia. Tetapi mempunyai motivasi dan arah yang berbeda. Paulus ketika baru saja bertobat, ketika baru saja melayani, dia mengatakan demikian. Di antara para rasul, aku yang paling hina. Maka perbandingan dia adalah dirinya dengan 11 rasul yang lain. Tetapi setelah sekian lama melayani, semakin kenal Kristus, dia mengatakan satu kalimat. Di antara semua orang kudus, orang percaya, aku orang berdosa. Aku yang paling berdosa. Tetapi di dalam akhir pelayanannya, sambil dia berkata, sekarang darahku sudah tercurah, pahala tersedia bagiku. Dia mengatakan kalimat apa? Di antara orang berdosa, aku paling berdosa. Pada waktu Rasul Paulus berkata demikian, dia bukan mau mengatakan dosaku semakin hari semakin bertambah, bukan. Tetapi dia melihat kasih anugerah Allah begitu luar biasa dibandingkan apa yang sudah ia lakukan selama ini yang tidak ada artinya. Jadi ketika dia mengatakan di antara orang berdosa aku paling berdosa, karena dia melihat kemurahan anugerah Allah begitu jelas dan luar biasa. Beda dengan Martin Luther. Dia melihat Allah yang penuh murka, hakim yang menakutkan yang tidak bisa disuap. Maka dengan cara seperti ini tidak cukup, dengan cara seperti itu tidak cukup, dengan menyiksa diri pun tidak cukup. Sampai kapan? Tidak selesai-selesai. Di dalam kondisi seperti inilah sampai suatu hari ketika dia membaca Roma pasal pertama ayat 17. Orang benar akan hidup oleh imannya. Di situ hatinya dibukakan oleh Tuhan. Sebelumnya Martin Luther, mata hatinya dibutakan oleh aturan-aturan agama waktu itu yang mengharuskan ini itu untuk mendapatkan kemurahan Allah. Ketika dia membaca Roma pasal 1 ayat 17, hatinya dibukakan. Orang benar hidup oleh iman. Luar biasa sekali. Pengalaman Paulus ketika berjumpa dengan Kristus, ketika dia hampir sampai ke Damsyik.
Pengalaman Martin Luther sebetulnya pengalaman yang sama. Minimal yang dijadikan pengakuan oleh Habakuk yang tadi menulis dalam pasal 2 ayat yang keempat. Orang benar hidup oleh imannya. Di dalam pergumulan dia mengatakan, Tuhan kenapa begini? Kenapa yang terjadi bukan hukum timbal balik? Kenapa yang jahat masih lancar? Sementara kami justru terseok-seok. Di dalam konteks seperti ini, Habakuk menutup tulisannya. Di dalam pasal 3 mulai ayat 17. Demikian bunyinya saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Itu kesimpulan daripada orang benar hidup oleh imannya. Pohon ara boleh tidak berbunga. Anggur tidak berbuah. Ternak-ternak terhalau dari kurungan. Tetapi kekuatanku, gunung batuku, keselamatanku adalah Allah. Demikian juga Martin Luther, juga Paulus. Ketika ketemu dengan satu keyakinan, orang benar hidup oleh imannya. Semuanya menjadi berubah. Martin Luther berkata, aku merasa seolah-olah dilahirkan kembali dan masuk ke dalam surga melalui pintu yang terbuka lebar. Kenapa Martin Luther sampai mengatakan kalimat seperti ini? Ketika aku berjumpa dengan Kristus yang sejati, bertemu dengan ayat yang mengatakan orang benar hidup oleh imannya, aku seperti melihat pintu surga terbuka lebar. Sebab selama ini Martin Luther berpikir pintu surga itu sempit sekali. Hanya selebar lubang jarum. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya. Apalagi orang miskin, orang kaya aja gak bisa. Pintu surga itu terlalu kecil. Untuk masuk berusaha dengan ketat mengkuruskan dirinya sampai menyiksa diri tetap gak cukup. Bertemu dengan ayat ini dia melihat ternyata pintu surga terbuka lebar. Kepada siapa yang datang menerima anugerah dalam Kristus Yesus, pintu surga terbuka baginya. Mirip seperti anak yang bungsu, asal mau balik, tangan ayahnya selalu terbuka untuk siap memeluk tanpa peduli penuh dengan keringat, tanpa peduli pakaiannya kotor dan berbau, tetapi tangan Tuhan terbuka. Selebar tangan Kristus yang terentang di atas kayu salib, mengucurkan darah, selebar itu juga pintu surga terbuka. Tak ada seorang pun yang ditolak ketika ia mau percaya. Keselamatan bukan karena usaha, bukan karena kesombongan manusia, tetapi anugerah Allah. Maka Roma pasal 1 ayat 17 menjadi ayat yang mengubah sejarah kekristenan. Dan siapa yang menulisnya? Jawabannya jelas kan? Rasul Paulus, tentu oleh karena gerakan Roh Kudus. Rasul Paulus yang menuliskan Roma pasal 1 ayat 17 yang merubah perjalanan sejarah kekristenan. Ya. Paulus yang menuliskan. Sehingga di dalam hal ini Paulus yang meletakkan dasar.
Namun Martin Luther yang membangun di atasnya. Tetapi ibarat membangun rumah. Martin Luther hanya membangun rumah, fisiknya berdiri tetapi masih kosong melompong, belum ada furniture, belum ada apa-apanya. Martin Luther yang membangun. John Calvin, arsitek yang mendesain dan yang menghias. Haleluya. Dan kita sekarang yang menghuni di dalamnya. Jangan lupakan perjalanan sejarah. Bagaimana Habakuk, bagaimana Rasul Paulus, bagaimana Martin Luther, bagaimana John Calvin sampai hari ini. Perjalanan sejarah yang panjang itu membuktikan tangan Tuhan tidak pernah lepas menjaga anak-anaknya. Membuktikan mata Tuhan tidak pernah tidak mengawasi perjalanan sejarah gereja. Itu sebabnya sepanjang bulan di reformasi ini kita akan menyanyikan gereja bagai bahtera yang selalu mengarungi zaman. Seperti pada waktu itu bahtera Nuh tidak tenggelam. Terus ada pengawasan dan pemeliharaan arah. Sampai hari Nuh keluar dari bahtera. Demikian juga gereja sampai hari ini bagaikan bahtera yang tidak akan pernah tenggelam dalam zaman seperti apapun. Kita bersyukur kita menghuni rumah itu. Tetapi jangan lupa, salah satu semboyan yang sangat terkenal daripada gereja reformasi adalah gereja reformasi adalah yang terus-menerus harus direformasi seturut dengan kebenaran firman Allah. Itu gereja reformasi. Ecclesia reformata semper reformanda ves secundum verbum Dei. Itu yang kemarin sudah dikutip oleh Pendeta Alex Nanlohi. Gereja reformasi harus terus-menerus direformasi berdasarkan kebenaran firman Allah. Tugas kita hari ini bukan hanya menghuni di dalam rumah yang sudah dibangun. Tetapi bagian-bagian yang mulai catnya luntur kita perbaharui. Bagian-bagian yang kurang bersih kita bersihkan. Terus-menerus. Itulah tugas kita yang menghuni rumah yang sudah dibangun oleh di dalam perjalanan sejarah lewat tokoh-tokoh reformator itu. Jadi kalau kita mau coba simpulkan lagi, keselamatan tidak dapat kita peroleh karena usaha kita. Sehingga juga tidak bisa kita beli. Itu terlalu mahal. Tetapi puji syukur tidak berhenti sampai di sana. Karena diselamatkan bukan karena kita ini siapa. Tetapi keselamatan adalah soal siapa Yesus. Injil adalah biografi tentang Kristus. Allah yang menjadi manusia. Yang berkorban membayar tebusan dosa bagi kita. Jadi keselamatan bukan soal aku ini loh. Sudah begini. Sudah begitu. Lebih daripada mereka. Lebih daripada dia. Keselamatan bukan soal itu. Tetapi keselamatan soal siapa Kristus yang sudah berbuat untuk kita. Bukan soal apa yang kita bisa. Bukan soal apa yang kita perbuat. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam surat Roma pasal yang ke-9 dengan begitu berani menegaskan, mengutip satu peristiwa yang memang dikatakan oleh Tuhan kepada Ishak dan Ribkah. Supaya nyata bahwa pemilihan bukan berdasarkan perbuatan baik, bukan tentang siapa yang aku pilih, tetapi tentang aku yang memilih. Maka sejak sebelum anak itu dilahirkan sudah dikatakan, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau.
Supaya nyata pemilihan bukan berdasarkan perbuatan baik. Itu kalimat sebelumnya. Lalu dikatakan aku memilih Yakub dan membenci Esau. Artinya kalau kita mau fair, jikalau Allah harus memilih berdasarkan perbuatan baik, siapa yang harus dipilih? Esau. Karena memang Esau dalam banyak hal itu baik. Pada waktu Yakub akhirnya terpaksa harus mengakui kejahatan dia, kelicikan dia menipu kakaknya, ketika kemudian kembali, Esau itu melihat adiknya dari kejauhan lari, menangis, memeluk. Tetapi Yakub ini berlutut, tidak berani maju, merangkak. Tetapi setelah berpelukan Yakub ngomong kalimat seperti ini. Melihat engkau kakakku seperti melihat wajah Allah. Itu ayat yang seringkali lolos daripada perhatian kita. Yakub mengakui melihat engkau kakakku seperti melihat wajah Allah. Minimal dalam hal apa? Kemurahan Allah. Itulah keselamatan. Bukan tentang siapa dan apa yang aku perbuat. Tetapi tentang siapa Yesus. Dan apa yang Yesus sudah lakukan untuk setiap kita. Teologi reform mengingatkan kita tentang iman Kristen yang benar. Bukan tentang apa yang kita lakukan untuk Allah. Namun tentang apa yang telah Allah lakukan bagi kita di dalam Kristus. Itulah pokok dasar iman kita. Bukan tentang apa yang kita lakukan untuk Allah. Tetapi tentang apa yang Allah telah lakukan dalam Kristus untuk kita. Tetapi setelah itu jangan berhenti. Setelah Allah melakukan untuk kita. Kenapa Ia melakukan untuk kita? Supaya kita melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Masih ingat kan Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 tadi? Jadi lain kali kalau kita mau menghafal, mau mengkutip Efesus pasal 2 ayat 8, jangan berhenti sampai ayat 9. Teruskan sampai ayat yang ke-10 untuk mengingatkan. Ada respon. Ada harapan yang Allah ingin kita berbuat setelah kita diselamatkan. Karya Kristus membalik arah keselamatan. Dari antroposentris menjadi teosentris. Karya Kristus merubah perjalanan agama. Dari usaha ketaatan manusia kepada pelimpahan anugerah Allah. Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life membuka kalimat yang menggoncangkan, membalikkan pemikiran manusia yang egosentris dengan kalimat seperti ini. Buku ini bukan tentang engkau. Tujuan hidupmu bukanlah tentang dirimu sendiri. Ini tentang Allah yang menciptakan kamu. Kau dilahirkan menurut kehendaknya dan untuk tujuannya. Purpose Driven Life, buku yang kira-kira 15 tahun yang lalu itu bestseller. Bahkan dipakai oleh gereja-gereja, dibaca 50 hari berturut-turut untuk merubah pola pikir dan hidup manusia. Tujuan hidup kita bukan tentang kita, tetapi tentang Allah. Rick Warren saya kira dalam bukunya Purpose Driven Life. Dengan kalimat-kalimat pertama daripada tulisannya mengkristalkan apa itu arti daripada teologi reformasi. Orang benar hidup oleh iman. Artinya kita bukan hanya percaya di mulut. Tapi hidup yang mempercayakan segalanya pada Kristus. Itu artinya. Dan saya mencoba memberikan kesimpulan dalam 3 poin yang sederhana. Apa artinya kita mengatakan orang benar hidup oleh imannya? Yang pertama, iman dalam keputusan. Tidak bisa dipungkirin kita hidup di dalam dunia yang abu-abu.
Pemilihan kita bukan antara hitam dan putih, tetapi antara abu-abu gelap dan abu-abu yang agak muda. Tetapi di dalam konteks seperti ini, tetap harus di dalam kita mengambil keputusan yang sesuai dengan iman dan pemahaman kita yang sudah kita miliki. Mungkin kita tidak mendapatkan pilihan yang baik, tetapi pilihlah yang paling baik di antara yang buruk. Kalaupun kita tidak menemukan yang baik, pilihlah pilihan yang keburukannya paling sedikit dibandingkan yang lain. Di dalam prinsip etika Kristen reform tentunya, pilih the highest good. Atau kalau nggak ada the highest good, yang less evil. Itulah artinya pemilihan di dalam keputusan, iman di dalam keputusan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, iman dalam kesulitan. Masih ingat tadi Habakuk mengatakan, aku sulit memahami Engkau Tuhan. Kenapa yang Kau pakai untuk menghukum kami orang-orang Babel? Tetapi aku mau di dalam kesulitanku, walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak menghasilkan buah, ternak-ternak terhalau dari kurungan, aku tetap akan bersukacita dan beria-ria di dalam Tuhan. Sebab Tuhan Allah tetap gunung batuku, kekuatanku, perlindunganku, pemeliharaanku. Itu iman dalam kesulitan. Bersyukur jikalau Tuhan buka jalan. Bertekun di dalam kebenaran, sekalipun menemui jalan buntu. Ada banyak orang Kristen nyalain Tuhan. Karena jalannya buntu sih. Jadi jangan salahin aku kalau saya balik arah. Jangan salahin aku kalau aku pakai cara seperti ini. Karena apa? Jalan yang benar buntu semua. Orang yang berkata demikian sebetulnya belum mengerti. Di mana Paulus pernah berkata, pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak pernah melampaui kekuatanmu. Itu yang pertama dan yang kedua. Iman dalam keputusan, iman dalam kesulitan. Dan yang ketiga, iman yang nyata dalam kasih dan pertobatan. Artinya apa? Terus menerus bertumbuh, terus menerus bertumbuh. Kita memang sudah anak-anak Tuhan. Tetapi Paulus berkata loh, di antara orang berdosa aku paling berdosa, artinya apa? Dia terus menerus mau bertumbuh. Masih ingat lagu yang sering kali kita nyanyikan, sedikit demi sedikit. Selanjutnya teruskanlah sesuai dengan pertobatanmu. Sesuai dengan imanmu. Saudara, khotbah cukup panjang mungkin. Slide-slide yang lain boleh dilupakan. Tapi tolong jangan lupakan 3 poin ini. Iman dalam keputusan. Iman dalam kesulitan. Iman dalam menyatakan kasih dan pertobatan. Mudah diingat. Dan oleh pertolongan Tuhan, kiranya dilaksanakan dalam hidup kita.